Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ekologi yaitu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Doktoranda Magister Sains. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan studi kasus yang berjudul Analisis Dampak Tempat Pembuangan Akhir Cianjur terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Izin memperkenalkan diri, saya Salma Awalia Fitri dengan NPM 222154038 bersama rekan saya yaitu Usi Silpana Arwan dengan NPM 222154021, Anti Apriliani dengan NPM 222154024, Della Fitriah dengan NPM 222154042, Siva Laila Yusuf dengan NPM 222154043, dan Febrianti Alpeninda dengan NPM 222154047. Topik pembahasan pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada kajian teoritis, ketiga metode penelitian, keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Sebelumnya, apa itu perubahan iklim? Nah, singkatnya, perubahan iklim itu adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida di atmosfer yang memainkan peran utama dalam mempercepat perubahan iklim. Salah satu sumber utama emisi gas metana dan juga karbon dioksida adalah tempat pembuangan akhir atau TPA, di mana TPA ini akan menerima berbagai jenis sampah dari seluruh TPS di suatu wilayah. Salah satunya terdapat di TPA Cianjur, Kota Tasikmalaya. Nah, dampak dari emisi gas rumah kaca dari dekomposisi sampah dapat meningkatkan efek pemanasan global dan juga perubahan iklim secara luas. Hal tersebut yang mendasari studi kasus ini dilakukan. Dari latar belakang yang sebelumnya telah disampaikan, maka ruang lingkup yang dibahas yaitu mengenai pengaruh sampah dan juga solusi pengolahan sampah. Sehingga rumusan masalah yang dibahas yaitu mengenai bagaimana pengaruh sampah yang terdapat di TPA Cianjur terhadap emisi gas rumah kaca dan juga perubahan iklim. Yang kedua, mengenai apa tindakan yang dapat diambil untuk meminimalisir dampak negatif sampah terhadap perubahan iklim yang terjadi. Dari rumusan masalah tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh sampah yang terdapat di TPA Cianjur terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim, juga mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari sampah terhadap perubahan iklim yang terjadi. Kerangka konsep penelitian yang dilakukan, yang pertama, variabel yang diteliti adalah sampah, lalu membuat latar belakang dan melakukan identifikasi masalah, selanjutnya menentukan ruang lingkup, merumuskan tujuan, dilanjutkan dengan melakukan kajian literatur, menganalisis data, mencari solusi yang dapat ditawarkan, mengolah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari proses produksi baik dari domestik atau rumah tangga, instansi maupun industri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah merupakan zat sisa dari kehidupan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik ataupun zat anorganik yang bersifat terurai dan sudah tidak digunakan lagi atau dianggap tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. Nah, berdasarkan sumbernya atau asalnya, sampah itu dibagi menjadi dua. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Nah, sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Misalnya sampah rumah tangga berupa sampah dapur, sayuran, kulit buah, kertas, ataupun sampah lain itu mudah diuraikan dan tergolong ke dalam sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati. Jadi sampah yang selain sampah anorganik. Misalnya plastik, kemudian ada kaca, sampah keramik, sampah deterjen, itu termasuk ke dalam
sampah anorganik. Nah, perlu diketahui bahwasanya sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya emisi gas rumah kaca atau yang sering kita kenal dengan GRK ya. Misalnya gas metan dan gas karbon dioksida yang memiliki potensi dalam menyebabkan pemanasan global. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya berdasarkan sumbernya sampah itu dibagi dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di antara keduanya salah satunya itu ada sampah organik. Sampah organik ini merupakan sampah yang cepat terdegradasi atau cepat membusuk. Nah, terutama sampah yang berasal dari sisa makanan itu merupakan sampah yang cepat membusuk. Jadi, sampah yang membusuk atau garbage adalah sampah yang dengan mudah terdekomposisi oleh aktivitas mikroorganisme. Nah, proses pembusukan sampah ini akan menghasilkan bau tidak sedap seperti amoniak dan asam-asam volatil lainnya. Selain menghasilkan bau yang tidak sedap, sampah organik ini dapat mengeluarkan gas hasil dekomposisi berupa gas metan, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa gas metan ini merupakan gas yang menjadi sumber gas pada efek rumah kaca seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada gas rumah kaca. Gas rumah kaca atau disingkat sebagai GRK merupakan gas yang berada di atmosfer bumi yang memerangkap panas. Nah, sebetulnya gas ini ada beberapa jenis, namun yang berpotensi menyebabkan gas rumah kaca itu ada dua. Yang pertama ada gas karbon dioksida dan yang kedua itu ada gas metana. Nah, dari mana ada gas karbon dioksida dan dari mana datangnya gas metana? Gas karbon dioksida ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian deforestasi dan proses industri. Sedangkan gas metana dihasilkan dari penambangan batu bara, penanganan limbah, dan kegiatan permainan serta dekomposisi sampah organik di tempat pembuangan akhir sampah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya TPA itu merupakan sebuah tempat yang menyumbang gas metana. Mengapa hal tersebut bisa demikian? Bagaimana seperti itu tempat pembuangan akhir yang menyumbang gas metana? Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, sumber-sumber emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari TPA itu berasal dari TPA yang memang tidak dikelola dengan baik. Misalnya TPA yang menerapkan open dumping dalam menerima sampah-sampah tersebut seperti itu. Nah, berdasarkan data yang terdapat dalam buletin gas rumah kaca yang berasal dari BMKG, gas metana memainkan peran penting dalam proses perubahan iklim. Tidak seperti karbon dioksida, konsentrasi metana ini meningkat lebih cepat dari waktu ke waktu. Nah, gas rumah kaca ini tergolong ke dalam iklim yang berumur pendek. Jadi gas metana itu umurnya pendek daripada gas karbon dioksida, namun pengaruhnya lebih besar daripada karbon dioksida terhadap gas rumah kaca seperti itu. Jadi gas metana ini memberikan potensi yang besar untuk menjadi penyebab dalam pemanasan global yang nantinya akan memicu perubahan iklim seperti itu. Nah, bisa dilihat di gambar di atas itu merupakan rata-rata tahunan konsentrasi metana di Indonesia periode tahun 2027 sampai 2021. Data ini diperoleh dari hasil pengukuran flash sampling di Bukit Kota Tabang, Sumatera Barat. Nah, jadi rata-rata konsentrasi metana di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 15 tahun terakhir. Nah, kondisi metana di Indonesia ini dapat menjadi kontributor perubahan iklim global dan regional karena karakteristik gas metana tadi yang berpotensi menyimpan panas lebih kuat daripada karbon dioksida, sehingga dapat memperkuat proses pemanasan global.
Nah, emisi gas metana berasal dari berbagai sektor, entah itu sektor industri, sektor pertanian, dan limbah pembuangan sampah. Nah, berdasarkan data emisi yang telah dihimpun dan diproyeksikan oleh USAPA, menunjukkan bahwa dalam 2 dasawarsa terakhir, sektor limbah pembuangan, baik yang bersumber dari tempat pembuangan akhir maupun limbah perairan, menjadi penyumbang gas metana terbesar di Indonesia, yaitu 57% dari keseluruhan emisi tahun 2001 sampai 2020. Bisa dilihat di gambar di samping. Ini merupakan diagram yang mana menunjukkan bahwa emisi metana periode tahun 2001 dan 2020 itu yang paling besar itu ada di limbah pembuangan. Nah, persentase emisi metana ini saya dapatkan dari Global Methane. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan emisi gas rumah kaca terutama metana itu sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia, karena mengingat gas metana ini memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar daripada karbon dioksida. Kajian pustaka selanjutnya mengenai pemanasan global, di mana pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi, lautan, dan juga daratan. Selama 100 tahun terakhir, suhu bumi meningkat sangat pesat, rata-rata 0,6 hingga 0,9 derajat Celcius. Kemudian, di sini terdapat grafik mengenai kenaikan temperatur sejak tahun 1850, di mana dari 3 badan riset memiliki perbedaan tipis dalam data yang mereka catat selama 12 bulan. Nah, WMO ataupun telah melakukan analisis menggunakan data tambahan dari layanan perubahan iklim Copernicus dan juga Badan Meteorologi Jepang. Mereka berkesimpulan bahwa pada tahun 2019 bumi 1,1 derajat Celcius lebih panas ketimbang pada masa praindustri. Kemudian para peneliti di Center for International Forest Research atau disingkat dengan CIFR menjelaskan bahwa pemanasan global adalah terperangkapnya radiasi matahari, gelombang panjang ataupun gelombang panas atau radiasi inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca, di mana gas rumah kaca ini terjadi secara alami di udara atau atmosfer. Pemanasan global ini diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil dan aktivitas perubahan penggunaan lahan yang semakin banyak menghasilkan gas, terutama gas karbon dioksida atau CO2, ke atmosfer melalui proses yang disebut efek rumah kaca, yang merupakan fenomena global, sehingga akan ada erat kaitannya dengan pemanasan global. Kemudian, beberapa penyebab terjadinya pemanasan global adalah gaya hidup, pola konsumsi, serta pertumbuhan penduduk yang tidak teratur dan juga aktivitas manusia yang seringkali merusak lingkungan, seperti penggundulan hutan, penggunaan CFC, polusi udara, polusi metana, di mana unsur yang memberikan peran besar terjadinya pemanasan global. Kemudian, sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap harinya, terutama sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang kembali, seperti styrofoam dan juga plastik, yang dapat menjadi sumber lain emisi gas karbon dioksida, sehingga terjadilah pemanasan global. Nah, dari beberapa penyebab terjadinya pemanasan global tersebut akan memberikan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga seluruh kehidupan di muka bumi, yaitu salah satu dampaknya adalah dengan adanya perubahan iklim atau climate change. Kemudian, kajian pustaka selanjutnya mengenai perubahan iklim, yang dimana secara umum perubahan iklim itu mengacu pada fenomena pemanasan global, di mana gas rumah kaca di atmosfer meningkat dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti dari penelitian Nusebray, Melissa, dan juga kawan-kawan tahun 2020 mengenai skala kolonisasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, wawasan dari masyarakat Arabana, Australia Selatan, bahwasannya menurut proyeksi iklim, negara Arabana merupakan salah satu wilayah terpanas dan terkering di benua Australia,
dengan rata-rata curah hujan tahunan kurang dari 200 mm dan juga suhu musim panas selalu di atas 40 derajat Celcius. Wilayah Arabana juga ditentukan oleh variabilitas curah hujan yang besar dari tahun ke tahun dan dari dekade ke dekade. Jadi, selain dirasakan oleh Indonesia, perubahan iklim juga dirasakan salah satunya dari Australia di bagian selatan. Nah, dari adanya perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat Arabana itu, adanya perubahan cuaca yang mana ketika musim panas akan lebih panas dan juga lebih lama. Begitupun sebaliknya pada musim dingin. Nah, kemudian adanya perubahan dalam flora dan juga fauna di Arabana Australia Selatan. Akibat perubahan iklim yang sedang berlangsung secara terus-menerus akan berdampak juga pada manusia ya. Hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat, yakni perubahan suhu, curah hujan, kemarau berkepanjangan, bencana alam, dan angin puting beliung, dan juga berkurangnya sumber air. Pembahasan yang sekarang yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini, perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut, sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Lalu yang kedua ada waktu dan lokasi penelitian. Tempatnya di TPA Ciangir yang beralamat di Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya, dan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, data penelitian. Yang pertama ada data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari studi kasus, pengaruh sampah terhadap perubahan iklim di Tasikmalaya, dan data sekundernya yaitu dalam penelitian ini diperoleh dari kajian literatur dan penelitian terdahulu, serta informasi lain yang mendukung penelitian ini. Data-data sekunder ini digunakan untuk mendukung data primer. Yang keempat, metode pengumpulan data. Berdasarkan pada jenis penelitian ini, yaitu penelitian studi kasus, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis case study. Metode penelitian ini fokus pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan yang tengah dipermasalahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan. Yang kelima, ada metode analisis data. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Mills dan Huberman, yaitu dimulai dari tahapan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan reduksi data, lalu setelah itu display data, dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Lalu yang terakhir ada alat atau instrumen penelitian. Adapun alat yang digunakan yaitu handphone. Dengan menggunakan handphone, kami dapat menemukan informasi tentang pengaruh keberadaan tempat pembuangan akhir Ciangir di kota Tasikmalaya terhadap perubahan iklim. Yang terakhir yaitu alat atau instrumen penelitian. Adapun alat yang digunakan yaitu handphone. Dengan menggunakan handphone, kami dapat menemukan informasi tentang pengaruh keberadaan tempat pembuangan akhir Ciangir di kota Tasikmalaya terhadap perubahan iklim. Menurut UPTD Pengelolaan Sampah Ciangir, jumlah sampah yang masuk ke UPTD Pengelolaan Sampah Ciangir itu berkisar antara 70 ton per tahun atau sekitar 193 ton per hari. Jumlah ini berasal dari sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan sebagian lagi berasal dari perusahaan ataupun masyarakat domestik yang dibuang langsung ke UPTD Pengelolaan Sampah.
Nah, sedangkan di tahun sebelumnya, sampah yang berasal dari aktivitas masyarakat sebesar 70 ton per tahun dan berasal dari luar penanganan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 223 ton per tahun. Nah, sampah-sampah tersebut diduga berpotensi sebagai sumber gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca atau GRK yang dapat menyebabkan efek rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, terkait hal tersebut, saat ini terdapat kurang lebih 450 TPA di kota besar dengan sistem open dumping. Potensi sampah yang dapat dihasilkan dari 45 kota besar di Indonesia mencapai 4 juta ton per tahun, sehingga potensi gas metana yang bisa dihasilkan itu mencapai 100 ton per tahun gitu, atau setara dengan 239 ton karbon dioksida per tahun. Dan cukup disayangkan bahwa TPA Ciangir pun masih menggunakan sistem pengumpulan sampah dengan sistem pengumpulan secara terbuka atau open dumping. Dalam sistem pengolahan open dumping ini, sampah hanya dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa adanya proses pengolahan lanjutan apapun gitu. Nah, hal ini berdampak pada emisi gas rumah kaca atau GRK di TPA Ciangir Taman Sari Kabupaten Tasikmalaya yang meningkat signifikan karena pengelolaan sampah yang kurang optimal sehingga menghasilkan emisi metana dan karbon dioksida yang sangat tinggi gitu. Selain itu, open dumping dinilai lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Kemudian, sistem ini juga dinilai membahayakan karena tidak memenuhi syarat teknis yang diperlukan dalam pengelolaan sampah yang seimbang dan aman. Nah, hal ini menyebabkan metode dari open dumping tidak lagi direkomendasikan karena kondisinya yang tidak lagi memenuhi syarat teknis suatu TPA, tempat pemrosesan akhir sampah berdasarkan peraturan dari pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sampah yang menumpuk di TPA Kota Tasikmalaya mempunyai potensi dalam memberikan sumbangan terhadap peningkatan emisi rumah kaca. Nah, ini terjadi karena penumpukan sampah tanpa diolah yang melepaskan gas metana atau metan. Nah, pada setiap 1 ton sampah padat dapat menghasilkan 50 kg gas metana, kemudian sampah yang dibakar akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, gas metana bisa memiliki potensi merusak 20 kali lebih besar dari gas karbon dioksida. Jika rata-rata sampah yang diterima oleh TPA Ciangir 70 ton per tahun, maka jumlah gas metana yang dihasilkan pun akan mencapai 3 ton per tahun. Gas metana yang dilepas ke udara lebih banyak dihasilkan dari aktivitas manusia. Metana berada di atmosfer dalam jangka waktu 7-10 tahun dan dapat meningkatkan suhu sekitar 1,30 Celcius. Nah, kemudian kelompok gas rumah kaca termasuk metana dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam skala regional dan juga global. Dan hal ini tentunya dapat berdampak buruk pada iklim dan lingkungan seperti menyebabkan deposisi asam, perubahan iklim global, dan penipisan lapisan ozon. Rendahnya tingkat aktivitas daur ulang dan meningkatnya pemanfaatan produk plastik sekali pakai merupakan beberapa aktivitas yang memperburuk skenario polusi plastik. Nah, secara alamiah panas matahari yang masuk ke bumi itu sebagian akan diserap oleh permukaan bumi. Nah, sementara sebagian lagi akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Dengan adanya lapisan gas rumah kaca yang berada di atmosfer menyebabkan terhambatnya panas matahari yang hendak dipantulkan ke luar angkasa untuk menembus atmosfer. Nah, peristiwa terperangkapnya panas matahari di permukaan bumi ini dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Pemanasan global pada prosesnya menyebabkan salah satu pendukung gitu menjadi faktor pendukung terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim diketahui akan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti kekeringan yang menyebabkan gagal panen, kemudian krisis pangan dan air bersih, hujan badai, banjir, dan tanah longsor, serta wabah penyakit tropis dan sebagainya. Maka sampah kota perlu dikelola secara benar agar laju perubahan iklim bisa diperlambat. Nah, TPA adalah sumber antropogenik metan dan memberikan kontribusi secara global sebesar 20-60 kg metana per tahun. Jadi akibat tumpukan sampah yang ada akan menghasilkan suhu yang panas di daerah sekitarnya. Plastik cenderung menyerap dan mempertahankan panas. Apabila plastik terkumpul dalam jumlah yang banyak seperti di TPA Ciangir, dapat meningkatkan suhu permukaan sekitar di area tersebut. Panas yang terperangkap tersebut dapat menyebabkan peningkatan suhu lokal akibat sampah yang menggunung mengeluarkan gas metana dan karbon dioksida berpotensi dalam kontribusi pada efek rumah kaca lokal sehingga terjadi peningkatan suhu di sekitar TPA Ciangir.
Selanjutnya, pengaruh sampah yang menggunung yang ada di TPA Ciangir terhadap ekosistem di sekitarnya. Salah satu contohnya itu adalah sampah yang dibiarkan menumpuk di TPA tanpa pengelolaan yang tepat itu dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Salah satu pencemaran yang terjadi adalah cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase ataupun sungai mencemari air. Sehingga berdasarkan artikel berita Tasikmalaya, itu dikabarkan bahwa ratusan ikan mati mengambang di kolam milik warga yang tersebar di 5 kampung. Nah, hal tersebut terjadi karena air yang berasal dari gunungan sampah di TPA Ciangir itu mengalir menuju kolam ikan milik warga. Selanjutnya, tanah yang tercemar itu akan mengurangi produktivitas pertanian dan dapat membahayakan tanaman yang tumbuh di area sekitar tersebut. Nah, hal ini karena sampah yang menumpuk di TPA Ciangir, terutama sampah organik dan aorganik, yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari tanah di sekitarnya. Nah, bahan kimia berbahaya itu seperti logam bisa meresap ke dalam tanah, terus merusak struktur tanah dan juga mengganggu kesuburan tanah. Tanah yang tercemar akan mengurangi produktivitas pertanian dan dapat membahayakan tanaman yang tumbuh di area tersebut. Nah, yang terakhir itu, satwa liar yang mengkonsumsi sampah itu dapat terpapar bahan berbahaya. Nah, yang dapat menyebabkan penyakit dan juga kematian. Selain itu, pengaruh terhadap flora ataupun tanaman yang ada di sekitar TPA juga sangat signifikan. Tanaman yang tumbuh di tanah yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya mengakibatkan penurunan kesehatan dan produktivitas tanaman tersebut. Nah, tanaman yang terpapar polutan itu bisa menjadi toksik bagi hewan yang memakannya, sehingga mengurangi rantai makanan. Tindakan yang dapat diambil untuk meminimalisir dampak negatif sampah terhadap perubahan iklim yang terjadi yaitu yang pertama, pengurangan sampah dan pengelolaan sampah. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi dampak sampah pada perubahan iklim adalah dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menghasilkan sampah. Contohnya seperti menggunakan kemasan yang dapat diulang, atau mengurangi penggunaan produk yang berbasis plastik. Nah, selain itu juga dalam pengelolaannya, proses recycling atau pemulihan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah, proses pembuatan produk baru dari bahan mentah. Kemudian, yang kedua yaitu penggunaan teknologi dan pengelolaan lahan. Penggunaan kembali materi yang dapat diolah kembali dapat mengurangi kebutuhan akan bahan mentah yang baru dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses produksi, seperti menggunakan kembali kemasan yang dapat diulang atau menggunakan kembali bahan yang dapat diolah kembali, seperti kertas, botol, dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan teknologi itu seperti penggunaan teknologi recycling yang lebih efektif dalam mengurangi kebutuhan bahan mentah yang baru dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, sedangkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan itu dapat membantu mengurangi dampak sampah dalam perubahan iklim, seperti penggunaan lahan yang lebih efisien dapat mengurangi kebutuhan yang dari bahan mentah yang baru dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan energi terbarukan. Nah, penggunaan energi terbarukan itu seperti energi matahari, angin, dan hidro yang dapat membantu mengurangi dampak sampah pada perubahan iklim. Seperti penggunaan energi matahari yang dapat mengurangi kebutuhan akan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan material ramah lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya. Penggunaan material yang ramah lingkungan tentunya dapat mengurangi dampak sampah dari perubahan iklim, seperti penggunaan material yang dapat diolah kembali atau yang dapat diurai secara alami dapat mengurangi kebutuhan akan bahan mentah yang baru dan mengurangi emisi.
Sedangkan dalam pengelolaan bahan berbahaya itu seperti bahan kimia ataupun logam dapat membantu mengurangi dampak sampah pada perubahan pengelolaannya. Nah, bahan kimia yang lebih efektif, pengelolaan bahan kimia yang lebih efektif itu dapat mengurangi kebutuhan akan bahan mentah yang baru dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Contoh yang terakhir yaitu ada pemanfaatan gas metana atau CH4. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa sampah itu akan menghasilkan gas metana, apalagi sampah yang menumpuk di TPA Ciangir. Nah, hal ini bisa mengakibatkan perubahan iklim, yaitu suhu yang panas di sekitar TPA tersebut. Nah, dalam pemanfaatan gas metana ini bisa dipakai sebagai biogas. Nah, biogas ini bisa menjadi pengganti gas LPG yang ada di rumah-rumah sekitar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa TPA Ciangir melakukan pengumpulan sampah dengan sistem open dumping tanpa pengolahan yang lebih lanjut. Sampah yang menumpuk berakibat pada perubahan iklim. Sampah menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Peningkatan emisi gas rumah kaca tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan 4R, reduce, reuse, recycle, regeneration, menggunakan energi terbarukan. Sekian presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.